Anak saya 5 tahun. Dia bertanya kepada saya, mengapa Allah tidak nampak? Cara yang paling jitu supaya dia jangan nanya lagi, jangan nanya-nanya. Banyak tanya masuk neraka. Tapi dalam kepalanya terus akan bertanya dan tidak puas. Oleh sebab itu jawablah dengan bahasa anak-anak. Kenapa Tuhan tidak nampak? Coba bernapas, hembuskan, tarik. Nampak? Tidak. Sedangkan ciptaan Allah saja tidak nampak, apalagi Allah yang menciptakan. Itu dari matahari ada keluar cahaya ultraviolet, membuat warna kulit berubah. Nampak? Tidak. Sedangkan ciptaannya saja tidak nampak, apalagi Dia yang Maha menciptakan. Tentu dengan bahasa ibu, pilihan diksi kata yang sesuai dengan usianya. Ibu lebih pandai. Kalau ibu tidak pandai, operasi kelamin jadi bapak-bapak. Mengapa Allah itu besar? Allah itu besar. Mana Dia? Kalau memang Allah itu besar, cari gubernur yang kurus. Gubernur itu besar. Coba tengok gambarnya, nak. Gubernur itu besar apa kurus? Kurus, mak. Kenapa wartawan mengatakan dia besar? Bukan badannya, kekuasaannya. Kenapa Ustadz kasih contoh gubernur? Nanti saya cerita presiden tersinggung. Kami memiliki koperasi simpan pinjam di RW. Setiap yang minjam potong 10%. Uang potongan nanti di akhir tahun dibagi bersama-sama. Apa hukumnya? Riba berjamaah. Berhenti, stop, keluar. Tapi kami sudah persatuan bagus. Bagaimana merubahnya menjadi syariah? Adakan simpan pinjam syariah. Cara membedakannya bagaimana? Kalau untung dapat untung bersama, kalau rugi ditanggung rugi bersama. Bedanya dengan riba, untung bersama, kalau rugi tanggung sendiri. Robah jadi bank syariah atau alihkan ke koperasi syariah. Saya kerja di sebuah kafe menyediakan live musik. Yang saya tahu musik itu haram. Jadikan kafe syariah. Beda antara tempat laki-laki dan perempuan. Minumannya tidak ada minuman yang haram. Apa minumnya? Super God, susu kambing. Apa makanannya? Bakery roti. Dijamin telur ayamnya dicuci dulu, baru dipecah. Jangan yang tidak halal. Ambil telur ayam, ambil telur ayam, ambil telur ayam. Bersatu antara tangan yang basah dengan adonan tepung, sementara telur ayam tidak dicuci. Telur ayam keluar dari LC, lubang ciri ayam. Tapi Abdul Somad LC bukan lubang ciri. Musiknya musik Islami, tidak ada lagi lagu-lagu yang tidak mendidik. Ini lagu-lagu mengajak berbuat zina. Apa lagunya? Cinta Satu Malam. Apa lagunya? Selimut Tetangga. Coba lagu yang Islami. Saya ingin bertanya, mengapa pendidikan di negara barat lebih maju daripada di negara Arab? Siapa bilang negara Arab tak maju? Lihat-lihat dulu Arabnya. Arab mana yang tak maju? Arab-Arab cemas, Arab maklum. Saudi Arabia maju, Mesir maju, tapi Barat maju. Kenapa? Pertama, mereka mengalokasikan dana untuk pendidikan luar biasa. Australia memberikan beasiswa untuk Indonesia 100 orang. Anak kita sekolah bayar. Ustadz Somad kenapa kuliah sampai jauh di Maroko? Kenapa tidak S2 di tempat kita saja? S2 di tempat kita 1 semester 7 juta. Sidang terbuka 15, sidang tertutup 10, buka tutup 25. Padahal APBD, APBN kita 20% untuk pendidikan. Gaji guru, gaji dosen profesor di Malaysia, gaji doktor 6.000 ringgit. 10 tahun yang lalu waktu saya kuliah di Malaysia, 6.000 ringgit kali 3.500, 6.000 ringgit kali 4.000 berapa? 24 juta gaji dosen. Gaji dosen Abdul Somad? Dosen. Ustaz, bagaimana cara mendidik anak sejak dalam kandungan? Kata kiai,
Kata Kiai, kamu hamil ya? Ya, baca banyak-banyak surat Yusuf. Supaya apa? Supaya iman anaknya, akidahnya kuat macam akidah Nabi. Si ibu salah paham, disangkanya anaknya akan lahir ganteng macam Nabi Yusuf. Begitu lahir tengok PKI, pendek kecil hitam. Akhirnya komplain sama Kiai, Pak Kiai, katanya kalau baca surat Yusuf anaknya ganteng. Tapi Kiai tidak emosi. Suami sampean mana? Datang suami, iya pantas. Jadi makanya ketika dalam kandungan itu banyak-banyak baca Quran. Ibu hamil tua sambil masak, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Allamal Qur'an. Maka anaknya di dalam sudah mendengar. Ini sekarang ibu-ibu enggak sambil masak. Datang suami di belakang. Ustadz, apa boleh jika kita ngefans sama artis? Boleh. Mana artisnya? Tuh. Apa salahnya? Cuman jaga-jaga juga, pegang tisu jangan sampai. Setelah menikah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sama. Ada perbedaannya. Waktu puasa, waktu lebaran berbeda. Siapa yang harus mengalah? Loh, kok bisa beda lebarannya? Suaminya NU, istri Muhammadiyah. Ini perbedaannya bukan masalah usul. Ini masalah furu' saja. Antara NU dan Muhammadiyah Allahnya sama, Qurannya sama, Nabinya sama. Hanya beda pada usolli, hanya beda pada kunut subuh, hanya beda pada tasyahud, hanya beda pada menyentuh kulit batal atau tak batal, hanya beda satu zikirnya jahar, satu zikirnya sir, beda satunya doa sendiri, satu berjamaah. Mengapa sadar perbedaan setelah menikah? Dulu kemana aja? Makanya sebelum itu harus bicara baik-baik, duduk bersama. Musa dengan perempuan yang dia nikahi, anak Shu'aib, itu kenalannya tidak lama. Bagaimana Musa dengan anak Shu'aib? Ketika Musa sedang bersandar di pohon, dia lihat ada orang ngantri ngambil air. Musa datang. Kata Musa, kenapa kalian ngantri lama? Air di sumur ini kami lama ngantri. Kenapa? Karena lubangnya kecil, ada batu bergelinding dari atas. Didorong Nabi Musa, akhirnya pintu sumur lebar. Perempuan yang di belakang dipanggil, ladies first. Perempuan itu mengambil air. Setelah itu perempuan itu pun membalas budi Musa, kamu sudah menyediakan kami air, maka kami ingin membawa engkau ke rumah ayah kami. Akhirnya Musa berjalan di belakang, perempuan itu di depan. Musa melihat perempuan di depan, angin bertiup kencang. Perempuan kalau kainnya ditiup angin nampak lekuknya. Musa maju ke depan. Begitu perempuan zaman dulu, nunggu angin bertiup baru nampak lekuk. Sekarang nggak ada angin pun nampak. Maka ketika ketemu dengan Shu'aib, Shu'aib berkata, aku ingin mencari pengembala kambing. Apa kata anaknya? Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Kalau mau mencari pekerja, carilah sifatnya dua. Pertama, al-qawi, kuat. Yang kedua, al-amin, amanah. Bapaknya curiga, kamu sudah pacaran berapa lama sama dia? Kamu kenal sudah lama? Baru tadi kenalan. Kok tahu dia kuat? Karena aku lihat dia mendorong, membantu orang lain. Kok tahu dia orangnya amanah? Waktu kami jalan dia di belakang, tapi dia tidak mau melihat aurat kami, dia pindah ke depan. Dalam satu perjalanan kita sudah tahu sifat orang. Ini pacaran 2 tahun ngapain aja? 2 tahun kenalan, omong kosong semua, bohong, tipu-tipu semua. Oleh sebab itu buanglah mantan pada tempatnya. Itu judul buku. Oleh sebab itu maka kenal baik-baik. Kamu NU, saya Muhammadiyah. Nanti kalau kita menikah kira-kira gimana nih? Deal or no deal? Oh tidak. Oke, kalau gitu kamu cari NU, saya cari Muhammadiyah.
Nanti yang kedua baru kita ketemu lagi. Tentu tidak paham, mengerti. Ini bukan beda agama, ini beda masalah furu', masalah cabang, bukan masalah lagi-lagi akidah, syariah, akhlak. Berbeda masalah akhlak, biasa. Berbeda masalah syariah, biasa. Tapi kalau sudah masalah akidah, bisa kita terima? Tidak. Ada lagi? Bagaimana pahala orang yang membantu biaya mak-mak yang belajar tahfiz Quran sampai anak-anak itu jadi hafiz Al-Quran? Seorang anak muda meninggal di belakang makam Ibrahim pakai kain ihram di sujud terakhir. Ini kematian yang paling indah dan tidak bisa direquest. Di dalam Masjidil Haram, di belakang makam Ibrahim, pakai kain ihram, sujud terakhir dalam sholat, tempat paling afdal. Datang orang ke rumah orang tuanya, "Bu, anak ibu itu amalannya apa?" "Saya tidak tahu. Sholatnya biasa saja. Dia bukan ustaz, dia bukan kiai, dia biasa saja." Ternyata setelah seminggu meninggal, datang janda membawa anak. Janda ini mengaku anak ibu memberi sepertiga gajinya untuk biaya anak-anak kami. Jadi nanti kalau ada bapak meninggal tiba-tiba datang janda, itulah tanda husnul khotimah. Ternyata sedekah diam-diam kepada anak yatim dan janda pahalanya luar biasa. Tapi nanti kalau bapak yang mau memberi, bapak yang beri, yang ngantar ibu. Jangan bapak yang ngantar, nanti janda itu cantik berkelahi pula. Kertas terakhir, apakah uang pensiun yang diterima selamanya dianggap haram? Pensiun itu adalah gaji ketika kerja yang disimpan oleh negara, akan dibayarkan setelah meninggal dunia. Maka itu tetap bagian dari pekerjaan kita ketika menjadi PNS. Kenapa Ustadz bela PNS? Karena saya PNS. Bagaimana kalau penghasilannya hanya uang pensiun saja? Maka uang pensiun itu halal, karena itu bagian dari pekerjaan kita, baik BUMN, ASN PNS ataupun perusahaan swasta. Apa solusinya? Tak ada masalah, ngapain perlu solusi? Masalah itu kalau ada solusi karena ada masalah. Atasi masalah tanpa masalah, pegadaian syariah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan.